Halo, kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Ahmad Dahlan, kelompok 5 Prodi Bahasa dan Sastra Arab yang terdiri dari Amanda Tirta Putri Cahyo, Hindun Fadilah, Muhammad Maulana Isnan, Muhammad Ahdiar, Muhammad Siade, dan Muhammad Uli Azmi akan melakukan wawancara tentang hak dan kewajiban warga negara. Ada beberapa orang yang sudah kami wawancara. Penasaran bukan? Let's check it out. Permisi Mas, Iya, dengan siapa dan di mana? saya Wahid Dari mana Mas? dari Riau, Kuliah di mana Mas? kuliah di UAD. Boleh nanya-nanya nggak Mas ini? Tentang apa ya? Tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Oh iya, silakan. Ya, pertanyaan yang pertama, menurut pemahaman Anda Mas, seberapa pentingkah menangani kasus pelanggaran hak warga negara? Tentu sangat penting ya, Iya. karena hal ini sudah tercantumkan di pembukaan UUD 1945. Jadi apabila negara lalai maka berarti negara tidak menjaga warga negaranya. Nah, seperti itu. Ya, pertanyaan yang kedua Mas, berikan contoh pengingkaran kewajiban di lingkungan sekolah. Oh, dengan sekolah ya. Ya. Oke, mungkin ini sedikit apa sih? Juga flashback ya. Saya juga pernah SMA, mungkin banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekolah. Seperti misalnya ya baju dikeluarin, kemudian mengecat rambut atau menggunakan HP sebenarnya boleh, tetapi mereka menggunakan HP yang tidak tepat pada waktunya. Jadi HP digunakan untuk belajar, tidak untuk yang lain, seperti itu. Dan masih banyak lainnya. Oke, makasih ya Mas. Ya, sama. Oke. Ya. Permisi Mas, Assalamualaikum. Dengan Mas siapa dan di mana? Atau kuliah di mana? Saya Agis, kuliah di UAD, Mas. Boleh nanya-nanya nggak Mas? Oh, boleh. Kita kan sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Yang menjadi pertanyaan saya sini ada dua pertanyaan Mas. Yang pertama, apa pendapat Anda kita harus membela negara Mas? Kalau menurut saya, membela negara itu adalah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, yang mana itu tujuannya untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana telah diatur di dalam undang-undang. Dan juga yang paling penting yaitu untuk menghargai jasa para pahlawan. Itu sih. Ya, pertanyaan yang kedua Mas. Mengapa pemerintah berhak menguasai bumi, air, dan kekayaan alam? Apa opini Anda terhadap itu Mas? Kalau menurut saya itu lebih bukan untuk menguasai sih. Jadi pemerintah itu lebih ke memanfaatkan sumber daya yang ada, yang dikelola dengan sebaik-baiknya, yang bertujuan demi kepentingan masyarakat. Itu ya Mas. Ya. Terima kasih ya Mas. Oke. Baik, selanjutnya, sejak kapan manusia mempunyai hak? Manusia mempunyai hak sejak manusia itu lahir, karena hak asasi manusia adalah karunia dari Tuhan. Baik, selanjutnya, bagaimana cara Anda menghormati hak orang lain? Menghormati orang lain dengan cara toleransi, menghargai pendapat orang lain. Baik, selanjutnya, sebutkan dasar hukum kewajiban warga negara menjunjung hukum dan pemerintah. Ada di pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahdiar Ramadhani, NIM 20.02811 Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Ahmad Dahlan. Ingin mewawancarai yaitu tokoh masyarakat setempat tentang hak dan kewajiban warga negara. Di samping saya sudah ada Bapak Farid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku narasumber pada wawancara kali ini. Baik Pak, langsung saja ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan tentang hak dan kewajiban warga negara, tentunya warga negara Indonesia sendiri. Yang pertama, bagaimana cara Bapak menghormati orang lain yang berada di sekitar lingkungan Bapak? Terima kasih. Bahwa sesungguhnya hak orang lain itu menjadikan
hak dasar bagi umat manusia. Jadi bagaimana kita menghormati hak orang lain tersebut? Yang pertama, kita dilarang memaksakan kehendak kita, hak kita, pilihan kita kepada orang lain. Berikanlah kemerdekaan kepada orang lain untuk menentukan pilihannya sendiri. Karena pilihan-pilihan itu menjadi hak asasi orang tersebut. Di dalam agama kita, di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 disebutkan sangat tegas sekali dan singkat, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Jadi di dalam ayat tersebut Allah dengan tegas mengatakan di dalam urusan agama di sini sebagai contoh ya, tidak ada paksaan. Karena itu menjadi hak dasar dari diri seseorang. Kemudian di dalam menentukan pilihan sekolah kepada anak kita misalnya, kita juga dilarang memaksakan, karena kemampuan manusia, kemampuan anak itu berbeda-beda. Berikanlah hak dia untuk memilih. Kemudian hak memilih pekerjaan kepada orang lain, karena pekerjaan itu macam-macam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan ada keinginan sedikit pun dalam diri kita itu ingin merampas atau ingin merebut hak orang lain, atau keluarnya nikmat hak dari orang itu, terlepasnya nikmat dari orang itu. Di dalam agama juga disebutkan kita tidak boleh hasad kepada orang lain. Boleh bertanya Pak? Habis ya? Ini Mas, menurut Mas, alasan masih banyaknya aparat penegak hukum yang kurang tegas dalam menegakkan hukum, menurut Mas apa? Menurut saya alasan karena moral para penegak hukum yang kurang dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila. Gitu ya? Iya. Cukup ya? Cukup. Pertanyaan kedua, apa akibat yang kita dapat dengan melakukan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara? Menurut saya, pertama kita terkena sanksi hukum. Kena sanksi hukum ya? Tidak, sesuai dengan pasal-pasal dan hukum yang berlaku. Oh, gitu ya? Iya. Makasih ya, Mas? Iya. Sama-sama. Di sini saya akan menanyakan dua pertanyaan kepada Anda tentang hak dan kewajiban warga negara. Baik. Yang pertama, menurut pemahaman Anda, seberapa pentingnya menangani kasus pelanggaran hak warga negara? Pelanggaran hak ya, bagi saya itu sangatlah penting karena seperti yang di pembukaan UUD 45 kita Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa. Jika negara ini lalai terhadap warga negara atau bangsanya, berarti itu sebuah contoh, sebuah bukti bahwasanya negara ini tidak melindungi warga dan bangsa. Oke. Pertanyaan kedua, apakah pembatasan menyatakan pendapat termasuk bentuk pelanggaran hak warga negara? Bagi saya itu adalah contoh pelanggaran HAM, karena memang menyuarakan pendapat atau kita berkomentar itu adalah hak bagi setiap manusia. Jadi itu kita sebagai manusia ya bebas-bebas saja berpendapat gitu kan. Itu sebuah hak kita gitu. Oke, makasih kepada Mas Wahyu atas jawaban-jawaban yang sangat bagus. Baik. Permisi Kak, boleh tanya-tanya? Ya boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hinun Fadilah dari Universitas Ahmad Dahlan. Ingin bertanya mengenai hak dan kewajiban warga negara. Kakak bersedia kah? Oke. Boleh perkenalkan dulu? Nama saya Fatimah Mula juga. Dari mana ya? Dari UGM. Pertanyaan pertama aja. Langsung aja. Bagaimana sih contoh melakukan kewajiban sebagai warga negara?
Sebenarnya banyak banget ya contoh kewajiban kita sebagai warga negara. Di Undang-Undang Dasar 45 juga udah banyak banget disebutin, seperti kewajiban membayar pajak, takluk kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai hak asasi orang lain, kemudian juga ikut menjaga dan melaksanakan kewajiban diri. Seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya Kak, bagaimana sih cara kita menghormati hak orang lain? Bisa dengan cara kita menghormati pendapat orang lain, kemudian bersikap sopan dan ramah pada semua orang, solidaritas antar sesama, kemudian selalu menjaga hubungan baik dengan sesama warga negara. Dia saling tegar rasa gitu ya Kak? Iya. Lebih banyak sih sebenarnya cara kita menghormati. Kak, izin bertanya ya. Apakah pembatasan menyatakan pendapat termasuk bentuk pelanggaran hak warga negara? Iya, Karena apa ya? karena kita itu ya berhak sebagai warga negara, berhak mengeluarkan pendapat kita ya. Iya. Dan itu menjadi suatu kebebasan buat kita sebagai warga negara. Nah, kalau misalkan ada pembatasan, berarti kan itu sudah termasuk sebuah pelanggaran. Iya, saya setuju. Lalu pertanyaan selanjutnya, bisa tidak berikan opini kakak gitu mengenai perbedaan antara hak warga negara dan hak asasi manusia itu sendiri? Kalau hak asasi manusia itu hak yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir. Nah, sedangkan hak asasi hak warga negara itu hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, di mana seseorang itu menetap di suatu negara. Nah, kan biasanya kalau misalkan negara itu dia ada aturan ya, Iya. aturan-aturan tertentu dari sebuah negara. Nah, maka itu harus dipatuhi oleh setiap warga negara, baik itu secara langsung atau secara tidak langsung. Oke, jadi perbedaannya kalau HAM itu ada dari lahir gitu, sedangkan hak warga negara itu diatur oleh negara. Iya. Gitu ya Kak? Terima Mungkin kasih seperti atas itu. jawabannya dan terima kasih sudah meluangkan waktu.